dilaporkan oleh pelapor Mas Sulaiman yang untuk saat ini progresnya sudah berdasarkan hasil penyidikan teman-teman kepolisian sudah menetapkan status tersangka. Kami sudah di Gakumdu sendiri kami sudah melakukan di pembahasan pertama dan pembahasan kedua dan sampai pada proses penyidikan di mana berlangsung selama 14 hari kerja. Dan teman-teman penyidik sudah melakukan gelar perkara dan ditetapkan hari ini untuk status tersangka saudara TT dan juga saudara IJ dan AJ serta saudara MM untuk status tersangka. 3 orang terakhir itu misalnya sebagai apa ya? Tersangka juga. Jadi 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Komisioner ya Bu, komisioner KPU. Ya, itu ya. Bisa dijelaskan dalam kasus apa itu lebih jelasnya? Nah, kalau pasal yang dikenakan terkait dengan pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Pilkada tahun 2016 dengan perubahannya Undang-Undang 10 tahun Undang-Undang 6 tahun 2020, di mana bunyi pasalnya saya bacakan mungkin terkait dengan saya bacakan saja ya pasalnya. Kalau terkait dengan saudara yang 3 orang komisioner dikenal pasal 180 ayat 2 di mana bunyinya setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wakil wali kota atau meloloskan calon dan atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 45 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 bulan itu umpamanya ya, dan paling lama 9 sampai 6 bulan. Dan bagi saudara TT kami pasal 184 di mana bunyi pasalnya setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan atau denda 36 juta dan paling banyak 72 juta. Bu, ini kan saat proses verifikasi ini Bawaslu pengawasan melekat. Bahkan informasi kami dapatkan Bawaslu juga mendampingi KPU sampai ke Jakarta untuk verifikasi. Ini pengawasan melekatnya Bawaslu seperti apa ini, Bu? Ya, teman-teman sesudah kewenangannya tentu melakukan pengawasan dalam hal ini ya proses verifikasinya. Dan dalam prosesnya tentu yang untuk menetapkan ini kan ada di KPU. Teman ya yang lebih berwenang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan bersyarat untuk ya itu tadi yang sesuai dengan keputusannya. Apakah ada petunjuk sebelumnya dari pihak Bawaslu, Bu? Selama masa pendampingan pengawasan? Saya kira teman-teman sudah mengetahui di mana yang pertama itu kan sesudah dengan berita acaranya sudah di PNSK. Dan ada ruang lagi karena sesuai dengan Bawaslu sendiri sudah diatur juga di undang-undang itu diatur tentang di mana diberikan hak kepada calon yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan KPU. Ya, dalam hal ini kan sudah ada proses tadi berita acara yang ditetapkan TNS. Nah, saudara paslon tersebut mengajukan ke Bawaslu untuk proses sengketa. Nah, di mana proses sengketa ini kami sudah fasilitasi untuk dilakukan mediasi dan saya kira juga teman-teman sudah tahu kemarin sudah ada poin-poin kesepakatan yang dilahirkan di mana kesepakatan itu juga ada yang disepakati untuk melakukan klarifikasi kepada partai pengusung, kemudian pasangan calon bersangkutan dan juga sekolah atau instansi berwenang. Mereka sudah melakukan klarifikasi karena tadi ada opsi yang dilakukan tadi ketiga itu ya, partai pengusung, kemudian calon bersangkutan dan juga pihak sekolah. Saya kira itu proses klarifikasi yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan mereka yang melakukan keputusan untuk apakah menetapkan seperti semula atau merubah keputusannya. Saya kira mereka yang melakukan keputusan itu kami juga dalam hal kami hanya sebatas memfasilitasi pada saat
proses mediasinya. Berarti pada saat itu Bawaslu tidak memberi rekomendasi. Tidak, karena mereka yang sudah kesepakatan, tidak ada kewenangan kami. Di kewenangan kami itu pada saat melakukan proses musyawarah tertutup atau mediasi ya. Sebenarnya sudah ada ruang juga untuk melakukan musyawarah terbuka, atau di situ ada proses pembuktian, tapi teman-teman sudah bersepakat, kedua belah pihak sudah menyepakati untuk sampai pada musyawarah itu mediasinya. Jadi di situ terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak, sudah seperti itu kesepakatan dan mereka jalankan untuk kedua belah pihak. Saya kira Bu, ini kan fokus masalah dari PT ini apa sebenarnya? itu tadi yang kan tadi saya sudah bacakan pasalnya. Kalau Yang Rizal sendiri apakah dia masih tetap menjadi calon atau diganti atau bagaimana? di dua sekolah aplikasi Bu. Belum ada, ini kita masih berproses, ini kita belum, masih ada kan proses selanjutnya, kita belum bisa ini ya, masih berproses karena kita masih ada pembahasan ketiga nanti di Bawaslu untuk ke kejaksaan, menyerahkan ke kejaksaan terkait dengan dokumen ini setelah penyidikan selesai, tuntas untuk pemeriksaan tersangka, dilanjutkan ke pembahasan ketiga 30 di hari, tentu kan ada hari ke-14 itu ya, batas akhir untuk pembahasan ketiga, nah itu mungkin ada pelimpahan ke kejaksaan dengan kelengkapan dari teman-teman. Jadi statusnya Rizal ini masih bisa berkampanye gitu? Kan belum ada keputusan, masih berproses kan, tapi Sama dengan yang komisioner 3 tadi itu. Berproses ini. Bu, ini kan kemarin Bu kesepakatan di Bawaslu, kemudian ditindaklanjuti KPU. Toh, apakah tidak ada unsur keterlibatan Bawaslu juga di sini Bu? Ini kan hasil mediasi Bawaslu Bu. itu mereka bersepakat, mereka yang membuat kesepakatan. Kalaupun ada nanti kan ada proses selanjutnya. Nah ini kan sudah ada lapor setelah pasca itu kan sudah ada laporan, dan laporan sudah kami tidak lanjuti. Awalnya dimasuk ke Bawaslu dan kita sudah lakukan kajian-kajian. Nah dalam proses kajian itu ada mengandung unsur pidana di dalamnya, makanya dibawakan ke Gakumdu. Pidana itu kan larinya ke Gakumdu. Bu, satu lagi, selama masa proses verifikasi Bu, apakah Bawaslu tidak pernah keluarkan semacam rekomendasi bahwa mungkin KPU keliru lakukan langkah-langkah ini, mungkin seharusnya begini? Kami ada di kemana nanti kami akan lakukan lagi. Intinya untuk proses ini kami sudah lakukan sesuai dengan regulasi mekanisme, kami sudah jalankan, sudah ada kemarin kasus sengketa dan sudah ada laporan dari dan itu kami sudah tidak lanjut. Satu Bu, kasih tegas dulu itu Bu, ijazahnya berarti Iya, ijazahnya juga ijazahnya palsu apa? atau bagaimana? Memperjelas saja Bu. Bahasa keabsahannya ya, Ah, ah. itu lebih kepada keabsahan dokumennya. Bukan palsu. Kita berbicara palsu di sini, keabsahan dokumen. Jenis dokumennya